Selamat pagi, sahabat akuntansi pemerintah. Gimana kabar teman-teman semua? Rasanya stres, pasti ada sesuatu mendengarnya ya. Ada kekhawatiran, ya, semua. Kira-kira LG saya bermasalah nggak ya? Kira-kira apakah saya akan mendapatkan nilai yang optimal atau tidak ya? Ya, saya sadar. Ini pasti berjuta pertanyaan ada di benak teman-teman semua. Tapi saya ingatkan teman-teman harus segera move on ya. Yang berlalu, biarlah berlalu. Teman-teman tidak bisa merubah masa lalu. Yang penting sekarang teman-teman harus bisa memperbaiki ke depan. Apa yang terjadi di masa lalu adalah menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua bahwa kita ingin berbuat yang lebih baik nanti di masa mendatang. Ya, kemarin barangkali ketika ujian ada hal-hal yang tidak bisa kita rencanakan, ya, tidak bisa kita antisipasi sebelumnya. Ternyata ketika ujian kita kehilangan konsentrasi, sehingga tidak bisa menyelesaikan soal pada waktunya. Akibatnya apa? Teman-teman memanfaatkan waktu setengah jam pengiriman info hash ini digunakan untuk menyelesaikan soal. Akibatnya apa? Teman-teman panik sehingga ada yang terlambat mengirimkan info hash dan lain sebagainya. Jadi ini buat pembelajaran bagi kita semua. Bahwasanya ke depan teman-teman harus bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Baik, kita akan mulai membahas materi setelah UTS ini, yaitu materi yang sangat menarik tentang aset tetap. Ya. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknisnya. Typo ini harusnya pertemuan jadi pertemuan ini ya. Nah, mohon maaf ini slide ini disiapkan oleh Technical School dan saya menambahkan beberapa hal ya di antaranya. Kalau kita bicara tentang aset tetap, maka akan muncul berbagai macam pertanyaan. Ya, kenapa kita penting sekali mempelajari aset tetap di dalam instansi pemerintah kita? Kita tahu bahwasanya dalam laporan keuangan komersial pun aset tetap ini merupakan komponen aset yang sangat signifikan sehingga dia mendominasi dari keseluruhan aset di posisi keuangan ya di dalam statement of financial position atau di dalam neraca perusahaan ya. Apalagi kalau kita melihat bahwasanya aset tetap yang ada di pemerintahan ini juga seperti itu ya. Kita melihat bahwa total aset kita itu total aset tetap dia akan menjadi bagian yang paling besar di antara aset-aset yang lain di dalam neraca. Artinya apa? Berarti ada uang yang sangat besar yang kita tanamkan di sana. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita penting belajar aset tetap? Karena aset tetap ini merupakan aset yang usianya sangat panjang. Ya. Karena kita tahu aset tetap itu merupakan aset yang usia manfaatnya lebih dari 12 bulan. Bahkan ada yang manfaatnya puluhan tahun. Seperti yang pernah manfaatnya bisa sampai 50 tahun. Panjang sekali. Sehingga kita tahu bahwasanya penting buat kita untuk mempelajari apa sebenarnya yang terjadi dalam periode yang sangat panjang itu. Ada kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi nilai aset tetap yang perlu kita pelajari dan perlu kita antisipasi bersama. Yang ketiga, dalam konteks akuntansi pemerintah Indonesia, bahwa aset tetap ini nanti akan muncul persoalan mengenai sebuah dikotomi antara revenue expenditure ataupun capital expenditure. Pengeluaran yang kita dedikasikan berkaitan dengan aset tetap. Apakah pengeluaran yang kita keluarkan terkait aset tetap itu menjadi komponen kapitalisasi atau penambah biaya aset tetap atau cukup kita bebankan saja? Ini tentu saja dikotomi menarik yang tidak bosan-bosannya kita diskusikan. Baik, teman-teman ya. Mudah-mudahan tiga hal penting ini menjadi titik awal buat kita bahwasanya kita belajar aset tetap secara lebih cepat. Secara umum kita mengetahui ya ada hal yang sudah kita pelajari di akuntansi pemerintah pertama, yaitu mengenai aset tetap ini. Itu apa sih definisinya? Nah, kita tahu ya. Definisi pokoknya manfaatnya lebih dari 12 bulan. Ya. Tidak sekedar 12 bulan, tapi dia juga harus digunakan, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi harus ada dua hal ini ya. Yang memang digunakan untuk personal pemerintahan ataupun untuk digunakan buat masyarakat. Artinya
digunakan masyarakat, dalam artinya aset ini tetap digadaikan oleh pemerintah, pemeliharaannya tetap digadaikan oleh pemerintah, tapi peruntukannya adalah buat masyarakat seperti jalan, irigasi, dan jaringan seperti itu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya yang namanya aset tetap itu disajikan dalam neraca ya, biaya perolehannya, penyajian di dalam neraca bahwa aset tetap itu akan selalu disandingkan ya, dengan akumulasi. Karena kita memang sebenarnya sedikit banyak mengenal prinsip carrying amount ya, bahwasanya nilai yang tersaji di dalam neraca adalah sebesar nilai yang nilai perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi bukan hanya semacam nilai perolehan semata, tapi juga harus dikurangi dengan nilai penyusutannya. Jadi inilah pentingnya akuntansi akrual, bahwa sebelum kita mengadopsi akuntansi akrual, maka kita tidak mengenal konsep penyusutan. Tapi setelah kita memperkenalkan konsep akrual, mau tidak mau kita harus mengurangi nilai aset kita secara sistematis setiap tahun penyusutan. Kemudian perlu, karena nilainya panjang dan memerlukan pengamatan, perlu ada rekonsiliasi antara instansi pemerintah yang menggunakan aset tetap itu, yang memperoleh aset tetap itu, dengan siapa? Dengan DJKN nanti ya, dengan instansi yang memang selama ini menatausahakan menjalankan fungsi sebagai pengelola BMN ya. Kemudian nanti juga kita ada informasi penyusutan di sana, dan ada informasi tentang pertukaran jika ada. Ini hal-hal yang sering kita jumpai di dalam laporan keuangan pemerintah ya. Kemudian kita tahu bahwasanya jenis-jenis aset tetap ini ya, ada tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, CIJ, jalan irigasi dan jaringan ya, aset tetap lainnya dan KTP. Jadi aset tetap di dalam PSAP ya, baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Terus kapan kita akan mengakui aset tetap? Sebagaimana kita ketahui di dalam PSAP pun mengatur saat potensi ekonomi masa depan telah diperoleh. Artinya kita tahu bahwasanya dengan aset tetap ini siap jadi, siap digunakan, maka kita akan mengetahui ada manfaat yang bisa kita gunakan dalam periode yang lebih panjang dari 12 bulan. Sepanjang aset itu sudah siap untuk digunakan, maka kita akan bisa mengklasifikasikan itu sebagai aset tetap. Ya. Kemudian orang sudah akan bertanya, Pak, kalau KDP itu gimana, Pak? KDP itu kan sebenarnya barangnya belum jadi. Betul, barangnya belum jadi, tapi nilainya sudah ketahuan. Nilainya sudah ketahuan ya. Kemudian potensi manfaat daripada aset KDP itu sudah ketahuan, sehingga kita sajikan sebagai aset tetap. Maka di sini juga ada kriteria kedua, itu nilainya dapat diukur dengan andal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, aset tetapnya juga harus diterima atau kepemilikannya sudah berpindah ya, berpindah dari instansi atau orang di luar pemerintah menjadi kepemilikannya menjadi milik pemerintah. Dan ini menarik, masalah bicara kepemilikan. Nanti ketika bicara tanah, maka ternyata substansi mengenai kepemilikan tidak semata-mata menjadi satu-satunya ya faktor yang harus dipegang oleh pemerintah dalam mengakui tanah itu sebagai aset tetap. Kita lihat di tayangan berikutnya. Nah, kita mengenal bahwasanya secara umum pengukuran aset tetap itu ada ini ya, nilai perolehan, nilai wajar ya, atau penggunaan nilai wajar yang bukan merupakan suatu proses evaluasi. Nanti kita tahu ya kapan kita pakai biaya perolehan, kapan pakai nilai wajar, kita akan saya jelaskan ya, dan jenis tetap bisa dilihat lagi karena sudah saya jelaskan sebelumnya, dari satu-satunya aset tidak disusutkan ya, sementara yang lain adalah aset-aset yang ini juga tidak disusutkan. Tanah dan KDP merupakan aset tetap yang tidak disusutkan ya. Tanah tidak disusutkan karena memang nilai tanah itu selalu naik bahkan, tapi karena kita menganut konsep harga perolehan sehingga tiap tahun kita tidak harus melakukan revaluasi. Ini menarik ketika nanti PSAP kita tiap tahun mengadopsi nilai wajar. Nah, ini akan menarik. Kemudian kenapa KDP tidak disusutkan? Karena memang belum digunakan. Kalau belum digunakan, mana mungkin kita melakukan penyusutan kan gitu. Nah, ini secara umum tadi sudah kita bilang ya,
Aset tetap itu diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Jadi, kalau dua-duanya tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita akui sebagai aset tetap. Contohnya gimana, Pak? Contoh kita tahu nih, ada aset tetap, tapi nilainya belum kita ketahui. Maka biasanya untuk kasus seperti ini, maka dia kita masukkan dulu ke dalam aset lainnya. Ya. Aset lainnya itu bukan aset tetap, aset lainnya. Jadi aset yang belum memenuhi definisi aset tetap, salah satunya bisa masuk ke aset lainnya. Ini contoh-contohnya adalah ini aset yang di industri migas. Saya jelaskan, saya singgung sedikit tentang kegiatan migas di webinar ya. Ada aset migas yang dia ini sebenarnya hakikatnya merupakan milik pemerintah, tapi karena nilainya itu belum ketahuan, belum dinilai sama DJKN, maka kita belum bisa akui itu sebagai aset tetap. Sementara masuk aset lainnya, gitu ya. Kemudian secara umum kriteria aset tetap itu ya ini ya, harus ada wujudnya. Kalau nggak ada wujudnya bukan aset tetap, tapi nanti namanya aset lainnya. Salah satu aset lainnya adalah aset tak berwujud ya. Kemudian lebih dari 12 bulan dapat secara andal, tidak dimasukkan untuk dijual ini. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal. Ya, artinya kalau aset itu berupa bentuknya aset tetap, tapi kalau niat awalnya adalah untuk dijual, maka dia bukan menjadi aset tetap, justru malah akan menjadi persediaan. Kemudian diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Ini kata kuncinya, harus maksud digunakan. Kalau maksudnya untuk diserahkan, kita bangun rumah untuk korban bencana alam, bangun apa lagi ya, sesuatu yang memang mau kita peruntukkan buat masyarakat ya, maka itu akan menjadi persediaan, bukan menjadi aset tetap. Ya. Pengukuran kita tahu pada biaya perolehan kalau kita beli ya, atau nilai wajar kalau kita memperoleh itu di luar transaksi jual beli. Ya. Ada aset, ada transaksi apa namanya rampasan gitu ya. Ada sebuah kejadian rampasan, penguasaan sepihak oleh pemerintah, maka itu pakai nilai wajar gitu ya. Atau kita mendapatkan hibah barangkali, maka kita bisa menggunakan. Tapi secara umum kalau transaksi adalah transaksi karena kita jual beli, maka kita menggunakan biaya perolehan, yaitu nilai tercantum di dalam SP2D seperti itu. Dan untuk bisa mencantumkan nilai yang tercantum di dalam SP2D, kita harus bisa mengidentifikasi biaya apa saja yang memang kita keluarkan sampai aset tetap itu siap digunakan. Ya, dan kita tahu ada macam-macam kisaran yang kita jelaskan ya. Tadi sebut ya, ada mulai pengadaan, pertukaran aset, atau donasi ya. Kalau pengadaan biasanya memang pakai biaya perolehan, pertukaran aset pakai nilai wajar, donasi juga pakai nilai wajar. Kemudian bisa juga kalau pakai cara ini Pak, swakelola. Kalau swakelola berarti kita lihat, kita menggunakan ilmu cost accounting. Nah, tapi ingat bahwasanya untuk perolehan di bawah nilai satu maka aset tetap tidak dapat diakui sebagai aset tetap, namun cukup diungkapkan dengan caleg. Nanti langsung kita akui sebagai beban. Nanti kita akan lihat bagaimana kriteria kita mengukur itu sebagai aset tetap atau kita akui sebagai beban. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung, biaya perolehan isinya apa? Isinya adalah kalau di bidang pembelian, maka ini biaya yang kita keluarkan sampai siap digunakan, itulah yang menjadi biaya perolehan. Contohnya apa sih Pak? Ya harga belinya itu sendiri. Kemudian biaya transport. Kemudian pajak, ada pajak PPN ya. Kemudian pokoknya seluruh biaya yang dikeluarkan, kalau dia tidak keluarin biaya itu, maka aset tetap itu tidak bisa digunakan oleh pemerintah. Maka itulah yang menjadi nilai kapitalisasi. Termasuk di dalamnya ada panitia honor panitia pengadaan, yang memang panitia pengadaan itu khusus bekerja untuk mengadakan aset tetap itu. Ya. Kemudian ada aset tetap yang diperoleh dengan swakelola itu bangun sendiri. Nah, kalau bangun sendiri berarti kita hitung biaya langsungnya berapa ya, dari material gitu ya. Kemudian FOH-nya berapa ya. Ini menggunakan ilmu akuntansi biaya yang kita pelajari ya. Oke. Kemudian ada lagi konsep selain biaya perolehan, adalah konsep nilai wajar, yaitu nilai wajar ini biasanya memerlukan penilaian dari DJKN. Nilainya berapa tadi dari mulai hibah, dari
perampasan, pertukaran aset segala macam itu dinilai secara wajar karena kita tidak tahu dokumen jual belinya seperti apa ya, dinilai wajar. Teman-teman semua, kita ingatkan kembali bahwasanya yang membedakan akuntansi aset tetap pemerintah dengan aset tetap di komersial adalah kita memperkenalkan konsep batasan kapitalisasi. Ya. Ini tidak ada di swasta kan. Jadi meskipun yang kita beli adalah benar-benar barang ya yang wujudnya aset tetap, misalkan beli meja kursi, beli printer, beli komputer, tapi kalau nilainya tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi, maka kalau dulu di PMK 120 tahun 2007, peralatan mesin itu 300.000 batas minimumnya, ya. Sekarang sudah nggak pakai ya, kita yang pakai ini, ya, 1 juta. Nah, jadi batas minimum kapitalisasi itu hanya berlaku buat dua kelompok ini ya, peralatan mesin termasuk aset tetap renovasi peralatan mesinnya, kemudian gedung bangunan termasuk kalau aset tetap renovasi. Ya. Oke, ini dulu 300.000, tapi sekarang yang benar adalah 1 juta. Untuk gedung dan bangunan tidak lagi 1 juta, tapi 25 juta. Dan juga kalau gedung bangunan dalam bentuk renovasi dia 2 juta. Apa sih Pak yang dimaksud dengan aset tetap renovasi ini? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Intinya adalah aset tetap renovasi itu aset tetap pemerintah yang diperoleh dari pinjaman dari aset instansi pemerintah yang lain. Ya. Maka kita sebagai peminjam, maka kita akan mencatat itu sebagai aset tetap renovasi. Ya. Jadi misalkan nanti STAN atau KPP deh, KPP Pondok Aren meminjam aset ya, gedung yang ada di STAN. Ya. Maka si KPP itu akan mencatat itu sebagai aset tetap renovasi manakala dia melakukan renovasi atas gedung yang dia pinjam. Nanti kita bahas ya. Nah, nilai satuan minimum ini tidak berlaku buat tanah otomatis karena semua penilaian tanah dikapitalisasi, CIJ, KDP dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak masuk kapitalisasi ya. Oke, jelas sampai sini ya, Mas. Mbak. Berikutnya, komponen biayanya apa aja? Tadi sudah saya singgung, semua biaya yang diperoleh sampai aset siap digunakan ya, tempat, awal, handling cost, pemasangannya, biaya profesional, biaya konstruksi, testing cost segala macam ini masuk biaya yang bisa diatribusikan secara langsung aja bisa ditelusuri bahwa biaya ini memang memberikan manfaat buat aset tetap. Ya. Nah, sekarang kita kupas satu-satu. Apa saja sih komponen biaya perolehan tanah ya? Misalkan ya tanah itu diperoleh dengan cara pembelian ya, atau kita membebaskan tanah ya, ganti rugi tanah ke masyarakat ya, kita bayar kemarin duit ya. Kemudian termasuk di dalamnya kalau kita mengeluarkan uang itu untuk mengurus surat-surat kepemilikan ya. Kemudian biaya pematangan atau penimbunan ya, artinya kalau tanah itu masih berupa tanah rawa-rawa, kemudian harus ditimbun dengan tanahnya supaya tanah itu bisa siap digunakan dibangun ya, didirikan bangunan di atasnya, maka biaya penimbunan rawa-rawa itu termasuk kalau di sebuah area ada gedung yang sudah tua, ada bangunan tua sudah nggak kepakai, dirobohkan, maka biaya perobohannya itu masuk juga kapitalisasi. Cuma nanti kalau puing-puingnya bisa dijual, maka nilai jual dari puing-puing tadi mengurangi biaya kapitalisasi. Oke, pokoknya apapun yang dikeluarkan sampai siap dipakai. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, meliputi nilai bangunan tua yang tetap bertanah. Baik, nah sekarang kita mulai masuk ke dalam beberapa kasus unik untuk pengakuan tanah. Pertama adalah ada tanah yang dia dikuasai dan atau digunakan oleh pemerintah, namun kita tidak punya bukti kepemilikan yang sah, jadi kita nggak bisa sertifikatnya. Jadi kita sudah siap, kita sering pakai tanah itu dan bahkan dipakai buat operasional perkantoran, tapi sebenarnya kita nggak ada sertifikat.
Maka untuk kasus seperti ini, kita tetap menyajikan tanah itu sebagai aset tetap pada neraca pemerintah dan diungkapkan pada CLK. Itu satu ya. Kita kuasai tapi nggak punya sertifikat. Sebaliknya, yang di nomor 2 ini unik nih. Tanah kita hanya punya bukti kepemilikan. Tanah itu dimiliki pemerintah, tapi tanah itu digunakan atau dipakai oleh pihak lain. Apa yang kita lakukan? Kita tetap mencatat tanah itu sebagai aset tetap di neraca pemerintah dan kita ungkapkan di dalam calek. Kebalikan sama yang kasus yang pertama tadi ya. Kalau ini kita punya sertifikatnya nih, tapi tanah itu sekarang nggak kita pakai, dipakai oleh pihak lain. Atas kasus ini pemerintah nggak memenuhi tetap akui sebagai aset. Nanti penjelasannya gimana Pak? Nanti ada tuntutan apa namanya penyelesaian perselisihan. Kemudian ada lagi tanah itu dimiliki oleh entitas pemerintah, namun dikuasai dan atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain. Jadi kita punya tanah dan tanah itu dipakai oleh Pemda misalkan itu ya. Kita juga tetap harus mengaku itu sebagai apa? Sebagai aset tetap. Ya. Yang punya bukti kepemilikan. Jadi kalau sama-sama ini ya pemerintah pusat punya sertifikatnya doang, Pemda punya yang menguasai, maka yang memiliki sertifikat itu yang mengaku sebagai tanah. Sebaliknya kalau kita hanya pakai, tapi yang punya sertifikat adalah Pemda, maka Pemda lah yang mengakui kan gitu ya. Nah, ini unik di sini ya. Kemudian entitas pemerintah yang menguasai dan menggunakan tanah cukup. Nah, gimana kasus yang keempat? Kalau tanah itu dalam proses sengketa, kira-kira yang mengaku tanah siapa? Maka untuk kasus ini dia akan sama dengan kasus 1 dan 2. Kita tetap akui sebagai aset tetap di neraca. Jadi intinya tanah itu pemerintah nggak kalah. Baik kita hanya menguasai saja tanpa sertifikat, baik kita hanya punya sertifikat tanpa menguasai, baik tanah itu sedang diperselisihkan, sepanjang belum ada ingkrah keputusan yang final di pengadilan itu, maka tanah itu tetap disajikan di neraca pemerintah pusat. Ini adalah kasus yang ketiga. Ketiga adalah kita lihat nih kalau sama-sama pemerintah nih, siapa yang pegang sertifikat itulah yang akan menguasai atau menguasai pemerintah pusat, tapi sertifikatnya dimiliki oleh Pemda, maka Pemda yang mengaku. Sebaliknya kalau Pemda yang menguasai tapi sertifikat kita pegang, maka kita mengaku sebagai aset tanah. Oke, jelas ya Mas, Mbak. Nah, sekarang kasusnya adalah yang unik kasus tanah wakaf. Tahu kan tanah wakaf itu apa? Wakaf. Jadi kita punya, kalau di dalam Islam itu kita mengenal namanya harta wakaf ya. Kita mendedikasikan harta ini untuk kepentingan umat ya, untuk kepentingan masyarakat secara long term, secara jangka panjang, maka memberikan wakaf ya. Maka atas tanah wakaf ini oleh instansi pemerintah tidak disajikan dan dilakukan sebagai aset tetap, tidak ada maksudnya ke dalam neraca, tapi cukup diungkapkan di dalam CLK secara memadai. Jadi ya nggak pas lah ya misal diwakafkan oleh orang kita sebagai aset tetap kita, karena hakikatnya itu adalah aset akhirat itu ya istilahnya, didedikasikan oleh orang yang mendapatkan hartanya untuk kepentingan dia ya. Jadi kita tidak mencatat itu sebagai aset tetap di neraca pemerintah pusat. Nah, berikutnya komponen aset tetap yang menarik untuk kita kaji adalah peralatan dan mesin. Ya, apa itu peralatan dan mesin? Isinya kan ada komputer, ada printer, ada meja kursi, ada mobil dinas, segala macamnya. Itu ya yang masuk dalam peralatan dan mesin. Ya, maka di situ ada harga belinya, biaya pemasangan, tapi yang lain sampai peralatan mesin itu siap digunakan. Bagaimana kalau gedung dan bangunan nih Pak? Gedung dan bangunan sama konsepnya, semua biaya dikeluarkan sampai siap digunakan. Ya, biasanya gedung dan bangunan itu melalui proses sangat panjang ya. Kalau kita tidak beli bangunan jadi, biasanya kita bangun ya, nyewa apa namanya jasa konstruksi ya, kita bangun. Maka kita awal dari KDP dulu biasanya pengakuannya ya. Setelah KDP beres baru direklas menjadi gedung dan bangunan. Nanti kita akan jelaskan mengenai KDP seperti apa ya. Kemudian di sini yang namanya
bangunan termasuk harga bangunan biaya konstruksi ya, termasuk juga di dalamnya kalau ada jasa arsitektur. Jasa arsitektur, rancang bangunan, itu juga masuk ke dalam biaya gedung dan bangunan. Oh bisa Pak, loh kalau tidak ada rancangan dari arsitektur kira-kira bisa kan? Karena gedung tidak bisa dibangun tanpa jasa dari arsitek, maka pengeluaran kita atas jasa konsultasi untuk arsitektur, maka itu juga masuk kalau ada misalnya biaya notaris dan pajak, itu juga jelas merupakan biaya kapitalisasi perolehan gedung dan bangunan. Bagaimana dengan JIJ? Konsepnya sama ya, sampai dia memperoleh dan ini biaya perolehannya termasuk konstruksinya dan biaya lain yang siap untuk dikeluarkan sampai hasil itu siap dipakai. Nah, ini JIJ ini dari persoalan begini. Kalau jalan itu jalan masuk jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten kota. Karena ini akan sangat menentukan siapa instansi mana yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan. Ya. Misalkan jalan sebelum ada jalan tol Pantura ya, sebelum ada jalan tol ke Jawa, Trans Jawa itu, di Pantura itu kan sering ya, itu kan jalannya suka rusak. Kalau rusak itu sebenarnya jalan itu tanggung jawabnya siapa ya? Apakah pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, atau sebenarnya pemerintah pusat? Atau pemerintah gratis? Gitu ya. Maka inilah nanti kita lihat definisi daripada jalan itu sendiri. Yang dimaksud dengan jalan nasional itu seperti apa? Yang dimaksud jalan provinsi itu seperti apa? Jalan kabupaten kota seperti apa? Maka kalau kita jelas kriteria ini, maka kita bisa menentukan ini tanggung jawabnya siapa. Ya. Yang jelas kalau jalan yang biasa menghubungkan antara provinsi itu adalah jalan nasional, dibangun oleh APBN, diserahkan ke Pemda, ya. Bisa nggak kira-kira diserahkan? Bagian mana yang akan diserahkan? Ya itu nanti akan jadi tanggung jawab Pemda. Ya. Biasanya jalan-jalan yang memang sudah masuk ke jalan kota ya, masuk kota ya, ada kerusakan itu jadi tanggung jawab dari pihak Pemda yang bersangkutan. Ini akan menarik dikaji ya. Maka ini suka sering sekali menjadi perdebatan. Kok lama banget kadang-kadang ini kok nggak dirawat kadang-kadang. Itu tadi kan ada instansi itu merupakan tanggung jawabnya siapa? Ya, saling lebar-lebar ya. Tanggung jawabnya siapa dulu yang bangun siapa? Sudah ada salah teknologi belum bisa ya. Maka itu menjadi isu menarik kalau ini didiskusikan mengenai kewenangan pemeliharaan jalan. Berikutnya adalah aset lainnya, yaitu aset tetap yang tidak masuk dalam kelompok aset tetap yang mainstream tadi ya. Contohnya apa? Koleksi buku, perpustakaan, ya, atau koleksi barang-barang di perpustakaan buku, barang bercorak kesenian, hewan, ikan, tanaman. Ini nanti ada PSAP sendiri tentang PSAP apa namanya agriculture apa namanya kalau teman-teman di AKM ya ini kan nanti ada aset biologis istilahnya ini punya aset biologis ini sudah ada PSAP yang dirancang oleh pemerintah oleh KSAP mengenai aset biologis ya. Nah untuk aset-aset itu dia tidak mengenal kapitalisasi ya dan juga di dalam aset tetap lainnya itu termasuk aset tetap renovasi ya itu renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya. Oke, biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya dikeluarkan dan pasti harus dikeluarkan untuk aset tetap sampai namanya aset tetap lainnya. Nah, sekarang kita bicara lebih detail tentang renovasi aset tetap. Pertama, kalau kita merenovasi aset tetap milik sendiri. Kalau renovasi aset tetap milik sendiri, itu kan masuk dalam hal merenovasi aset kita sendiri asal dia memenuhi syarat kapitalisasi. Akan dicatat sebagai nilai perolehan atau tambahan nilai perolehan. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserah terimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. Jadi ini kalau aset tetap yang punya kita sendiri kita renov. Kemudian bagaimana kasusnya kalau
kita renovasi aset tetap yang bukan milik kita. Tadi misalkan KPP tadi mau merenovasi gedungnya, dan ternyata nilai renovasinya itu memenuhi unsur tadi ya, batas kapitalisasi, dan aset itu setelah direnovasi itu akan bertambah utilisasinya dan bertambah pemanfaatannya, aset itu bertambah volumenya, kapasitasnya, kualitasnya, ya. Maka itu akan memenuhi definisi kapitalisasi kan gitu. Maka bagi instansi yang merenovasi aset tetap yang bukan miliknya sendiri, maka aset itu kalau sudah selesai renovasinya akan dicatat sebagai aset renovasi di neraca. Saya ulangi ya, kalau dia selesai ini tadi KPP Pondok Aren misalkan, tapi belum ada serah terima ke STAN, karena kan aset tetap itu kan sebenarnya milik STAN, maka oleh dia akan catatkan tadi tambahan renovasi tadi menjadi aset tetap lainnya. Sebaliknya, kalau sampai dengan tanggal pelaporan tanggal 31 Desember belum selesai bangunan tadi, belum selesai proses renovasi tadi, maka oleh KPP Pondok Aren aset itu akan dicatat sebagai KDP. Tuh, KDP-nya dia ya. Nah, pada akhir tahun anggaran aset renovasi seyogianya diserahkan ke pemilik. Jadi ada serah terima dari pemilik. Kalau ada serah terima gimana Pak? Kalau ada serah terima kan berarti nanti aset tetap renovasi yang di peminjam aset hilang. Sementara yang di sini punya aset aslinya, dia akan menambah kapitalisasi. Jadi atas nilai utama daripada aset tetap ini tetap dipegang oleh yang pemiliknya. Jadi misalkan oleh KPP Pondok Aren itu tetap menjadi bagian gedung dan bangunan di neracanya PKN STAN. Oke. Ini asumsinya itu masih belum diserahkan sepenuhnya ke mereka ya. Asumsinya hanya mereka punya. Karena saya nggak tahu juga harus cek dulu di neracanya status si KPP itu atas gedung itu apa. Kalau memang dia benar-benar hanya meminjam, ya berarti di neraca dia nggak ada namanya nilai gedung dan bangunan yang kita pinjamkan. Tapi nilai PKN STAN. Kemudian ketika dia merenovasi dan uangnya itu melebihi nilai kapitalisasi 25 juta dan itu membuat aset tetapnya itu memenuhi definisi daripada renovasinya tadi meningkatkan kualitas dan kapasitas segala macam, maka dia akan mencatat sebagai aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang renovasi misalkan. Nah, kalau sudah selesai baru diserah terimakan nih. Dia akan mengeliminir aset tetap renovasi, kita akan menambahkan aset gedung dan bangunan. Jadi dia akan mengoreksi ekuitasnya ya. Kita juga akan menambah tambahan ekuitas gitu. Nanti kita lihat di jurnalnya ya. Itu kalau antara pemilik dan pemakai sama-sama instansi dalam entitas pelaporan yang sama, artinya sama-sama entitas pelaporan pusat. Terus gimana Pak kalau renovasi itu sebenarnya yang punya misalkan di luar entitas ya. Kalau bagi yang make ya dia akan mengakui sebagai aset tetap punya aset renovasi ya bagi yang make ya. Kemudian sampai tanggal pelaporan belum selesai ya tetap KDP. Pada akhir ini juga diserahkan pada pemilik. Jadi ini sama ini intinya sama. Ini sama intinya sama. Yang membedakan adalah kalau ini kan nanti akan ada asas resiprokal di instansi pemerintah yang lain. Sama-sama asas pemerintah pusat. Tapi kalau ini kan tidak ada nanti. Karena kan dia di luar instansi pemerintah pusat. Ya. Kita tidak membahas transaksi resiprokalnya. Pokoknya sebagai pemilik, sebagai peminjam, dia hanya concern ke aset tetap renovasinya saja. Akan dia catat sebesar itu, dan kalau ada serah terima, yaudah dia eliminir dari neracanya. Kalau belum jadi, tetap masih sebagai KDP. Ya nanti kita akan pastikan di nah ini yang menarik. Konstruksi dalam pengerjaan. Ya. Adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan. Oke. Maka itu ada secara sukarela atau secara kontrak. Kalau secara sukarela kan bangun sendiri nih ya, hitung sendiri biaya langsungnya, kemudian proses konstruksi itu dan yang lainnya. Tapi kita seringnya pakai secara kontrak ini berdasarkan termin dan kewajiban yang masih harus dibayar dan pembayaran klaim. Ya, dan ini KDP ini
Ini harus hati-hati ya. Secara umum pengakuan KDP adalah sebesar, kalau kontrak ya, sebesar nilai kontrak, nilai termin yang sudah dibayarkan ke kontraktor. Berapa rupiah yang sudah kita bayarkan ke kontraktor, itulah yang kita akui sebagai nilai KDP. Ya, tahun berjalan gitu terus. Nah, hingga nanti pada akhir tahun baru kita lihat nih, selain uang yang sudah kita keluarkan, selain uang yang sudah kita bayarkan ke kontraktor, sebenarnya masih ada nggak sih utang kita ke kontraktor? Kalau masih ada utang kita ke kontraktor, maka kita tambahkan sebagai tambahan biaya kapitalisasi untuk konstruksi dalam pekerjaan. Nah, ini biasanya nanti kita lihat perbedaan persentase. Tuh, nanti termasuk di dalamnya kalau ada klaim karena keterlambatan sebagai pemberi kerja, maka itu juga akan kita akui sebagai tambahan. Ya. Misalkan kita telat bayar dia, terus dia klaim ya, nah, itu juga biaya tambahannya kita akui sebagai tambahan KDP. Jadi gini, di sini nanti biasanya akan ada dua persentase ini. Ini adanya namanya persentase penyelesaian ya, progres ya. Kemudian di sini nanti ada persentase termin. Nah, ini nanti akan saya bahas di dalam kelas ya. Karena habis ini nanti kita ada sesi khusus untuk bahas case-case tertentu di Zoom atau di Jimmy. Biasanya persentase termin yang kita bayarkan itu lebih rendah dibandingkan persentase ya. Nanti ya biasanya nanti ada itu biasanya ada namanya biaya retensi ya. Apakah kontraktor itu akan kita bayar semuanya terus dia memberikan garansi ya, atau kita bayar sebagian, yang sebagian kita tahan sebagai retensi. Nanti terusnya gitu ya. Misalkan dia ada selesai 100% nih Pak. Oke. Selesai 100%, maka treatmentnya ada dua nih. Saya bayar kamu 100%, tapi kamu serahin aku Pak. Kamu tak bayar 95%, dan 5% saya tahan sebagai utang retensi. Kita bahas ya. Intinya adalah kita ingin bangunan itu atau aset tetap itu selesai sesuai dengan kontrak, sehingga uang harus ada yang kita tahan. Baik yang ditahan adalah atas nilai kontrak atau haknya dia, uangnya dia yang ditaruh di kontrak. Spek yang nggak sesuai, kita suruh bangunin. Kemudian kita pakai uang yang itu, yang ada di bank garansi. Oke, nanti kita bahas di kelas. Nah, KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap ya jika konstruksinya secara substansi telah selesai. Jadi secara substansi ini telah selesai dan konstruksi tersebut juga telah bermanfaat. Ya. Dan juga setelah selesai juga diikuti dengan dokumen formalnya, itu berita acara penyelesaian pekerjaan. Jadi kalau belum ada berita acara penyelesaian pekerjaan, meskipun secara substansi dia sudah selesai, maka belum bisa kita reklas dari KDP kita dengan bangunan atau aset tetap definitif. Ini dua-duanya harus terpenuhi. Ya. Kita lihat di sini. Inilah beberapa variasi kasus yang kita hadapi di lapangan ya, penyelesaian KDP. Asetnya selesai Pak, secara substansi. BAPP-nya sudah ada dan sudah kita manfaatkan, maka otomatis dia masuk ke dalam aset tetap. Maksudnya aset tetap sementara kalau dia selesai sudah dibayar tapi juga belum dimanfaatkan, dia tetap sebagai aset tetap definitif. Jadi baik dia sudah dimanfaatkan maupun belum dimanfaatkan, sepanjang secara substansi pembangunan sudah selesai dan sudah ada dokumen formal BAPP, maka kita akan akui sebagai aset tetap definitifnya. Tapi kalau salah satu ini saja, salah satu daripada substansi pembangunan dan BAPP ini tidak terpenuhi, maka itu sebenarnya KDP. Ya. Kita nggak melihat, oh Pak, dia sudah dimanfaatkan ya, tapi kan BAPP-nya belum ada. Jadi belum bisa jadi aset tetap definitif. Ya. Apalagi kalau hanya selesai sebagian. Nah, jika karena hal tertentu ternyata aset tetap KDP ini nggak bisa dilanjutkan, ya seperti kasus Hambalang,
kan itu atas rekomendasi daripada auditor, nanti bisa saja kita hapuskan, nanti kita hentikan pembangunannya. KDP-nya kita hilangkan, kita aku sebagai beban kerugian penghapusan KDP. Ya. Oh, ini ada lagi, Pak, belum selesai tapi BST sudah ada. Jangan, salah ini. Belum selesai kok Anda mau menerima BST. Kalau terjadi bangunan belum selesai, kamu tanda tangan BST gimana? Apa yang diserah terima kan bangunan belum selesai? Oh, ya karena ini Pak sudah nggak bisa bangun lagi. Yaudah, dia tetap akan jadi KDP. KDP forever, gitu kan ya. Mangkrak, KDP mangkrak. Sepanjang belum ada rekomendasi dari auditor, ada penghapusan dari pengguna barangnya, maka tetap jadi KDP. Ini pernah kasus yang di Wisma Atlet itu kan, sebenarnya kan secara substansi dia benar nih menghapuskan KDP-nya. Tapi karena belum ada rekomendasi dari auditor, dari waktu itu yang kita ingin internal auditor ya BPKP, maka nggak boleh dihapuskan. Jadi nunggu rekomendasi. Nah, pengecualian komponen biaya perolehan tetap ya, kalau ada biaya administrasi umum dan biaya lainnya, ya dia tidak bisa masuk aset tetap kalau biaya tersebut tidak bisa diatribusikan secara langsung. Jadi kita nggak bisa menelusuri bahwa biaya ini sebenarnya benar-benar bermanfaat buat perolehan, buat pengadaan aset tetap. Kalau nggak bisa udah, ya. Contoh mungkin kalau apa namanya biaya-biaya rapat ya, yang membahas tentang pengadaan itu kan susah kan kita menulis itu biaya itu apakah akan didedikasikan ke aset atau tidak ya. Kemudian kalau ada biaya pemulaan startup cost ya, biaya coba-coba ya, praproduksi ya, nah, itu nggak bisa sebagai aset tetap, biasanya dia masuk langsung biaya R&D-nya kan, research and development langsung dibebankan. Yang tidak dimasukkan dalam perolehan aset tetap. Demikian Mas Mbak pengantar saya mengenai materi aset tetap dari mulai definisi, pengakuan, pengukuran dan beberapa hal penting yang perlu dicermati tadi ya di kasus-kasus tanah, kemudian di kasus-kasus KTP. Ini ada hal yang perlu Anda cermati ya. Intinya adalah secara umum aset tetap itu bisa diakui sebagai aset tetap kalau satu, dia memenuhi definisi aset tetap. Artinya apa? Berwujud, bermanfaat lebih dari 12 tahun, digunakan, dan dia memenuhi batas minimum kapitalisasi. Sepanjang ini salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak bisa diakui sebagai aset tetap. Oke? Nah, sekarang istirahat dulu. Minum kopi dulu ya. Kita akan berjumpa lagi setelah ini di sesi 2 mengenai subsequent expenditure dan treatment. Artinya apa saja yang bisa kita lakukan terkait pengeluaran aset tetap setelah perolehan awal dan apa saja yang terjadi dengan aset tetap itu setelah demikian, sahabat potensi petani Indonesia, semangat pagi dan sampai jumpa di sesi kedua. Assalamualaikum.